Di balik benteng ini, terdapat reruntuhan Fajra dengan 4 sisi dan 8 lengan. Meskipun puing-puing telah dihancurkan sehingga sulit untuk disatukan, terlihat jelas bahwa itu pasti lebih sulit daripada Mu Haoyu dan yang lainnya. Yang itu lebih menakutkan. Menilai dari perbandingan antara reruntuhan dan posturnya, ketakutan Fajra ini setinggi 100 meter. Fajra yang mengerikan tampaknya adalah artefak pembunuh hebat yang menerobos benteng, dan tembok tinggi yang sudah penuh dengan lingkungan runtuh. Selain itu, ada mayat di seluruh benteng. Anda dapat mengatakan bahwa Anda dapat menginjak mayat jika Anda hanya menginjaknya. Bahkan sebelum memasuki benteng, banyak pembangkit tenaga listrik sudah diaglomerasi dengan kekuatan abadi True Origin, menunggu ketakutan, karena ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Tapi kekuatan abadi Mu Haoyu menatapnya, dan menemukan bahwa siluet sayap tulang belakang yang dia temui sebelumnya berdiri di mana-mana. Kira-kira hitung, setidaknya ada 20 lagi. Dan siluet-siluet ini bukan lagi mayat, melainkan lapisan-pelapisan berwarna coklat tua yang mengembun. Qin Yichan melirik dan menemukan bahwa beberapa siluet memiliki 4 sayap tulang di belakang mereka, lebih dari selusin sayap, dan satu dengan posisi paling mencolok sebenarnya adalah 4 sayap punggung. Hanya saja salah satu dari monster sayap 6 telah tercabik-cabik oleh banyak hal. Sekarang hanya ada 5 sayap. Itu berdiri dengan sangat tenang, tetapi Qin Yichan selalu merasa ada jalan di bawah lapisan coklat tua. Tatapan sengit terkunci pada mereka. Hai, seseorang berkedut di tempat kejadian. Suaranya bergetar. Ayo jangan masuk. Qin Yichan tidak menjawab, tetapi memperhatikan bahwa monster 6 sayap itu berdiri dan menginjak mayat. Tubuh bagian atas mayat itu humanoid, tetapi dari pinggangnya, itu seperti ekor ular piton. Dan monster sayap 6 itu berdiri dengan bangga, seolah ingin menginjak rampasan perangnya sendiri. Saat ini, banyak orang telah mengundurkan diri, tetapi pada saat pemimpin pembangkit tenaga listrik, seperti Mu Haoyu, melihatnya, tiba-tiba berubah. Kaca, pelapisan coklat tua dari banyak monster sayap tulang secara bertahap hancur, memperlihatkan kulit merah di bawahnya. Qin Yichan melihat di matanya bahwa dia sedikit terkejut saat menghadapi musuh. Karena kulitnya berbeda dengan kerangka dan kecebong, melainkan seperti daging makhluk hidup. Monster sayap tulang itu perlahan-lahan retak, dan Mu Haoyu dan yang lainnya tahu bahwa sudah terlambat untuk pergi saat ini, dan harus berteriak dengan dingin. Semua orang sudah siap. Pada titik ini, bahkan Su Guan tidak peduli dengan pertarungan internal. 5,5 langkah surga abadi ada di depan. Dan bahkan banyak orang telah mengumpulkan kekuatan abadi, dan menunggu monster sayap tulang itu bergerak, dan kemudian mereka menyerbu. Pelapisan di seluruh tubuh secara bertahap jatuh, memperlihatkan tubuh merah tua, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Tidak hanya itu, tapi monster itu memiliki taring yang kokoh dan mengeluarkan gumaman yang keras, seolah beradaptasi dengan orang yang baru bangun. Qin Yichan memperhatikan bahwa monster-monster ini terlihat sangat kurus, seolah-olah mereka kekurangan gizi. Daging merahnya hampir menunjukkan garis kerangka. Tetapi ini tidak mengejutkannya. Kuncinya adalah saya tidak tahu berapa tahun yang lalu pembangkit tenaga listrik Hao Immortal Sekte telah diubah menjadi tulang mati. Monster ini masih hidup. Tanda seru. Tanda seru. Dan sayap tulang bukanlah sayap tulang, melainkan daging dengan lapisan selaput lendir berwarna darah, terlihat sangat rapuh. Awal. Melihat monster yang bangkit, dunia yang bertikai besar tidak bisa duduk diam, dan dalam sekejap, jalur Xianwei bergulir, bersembunyi dari langit dan menutupi bumi. Untuk sesaat, banyak monster berteriak keras, tetapi setelah beberapa tarikan napas, mereka melihat langit berkedip. Ding! Lin Huaxian memegang pedang panjang yang diperoleh dari Asura Guilei dan bermain melawan monster. Percikan seperti benturan logam meletus, tapi matanya tidak bisa berhenti panik. Kecepatan ini sangat cepat. Anda tahu, begitulah cara mereka semua menghadapi musuh dengan hati-hati. Jika mereka tiba-tiba diserang, Lin Huaxian mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Tidak hanya itu menakut-nakuti semua orang. Saya melihat monster-monster ini dengan telapak tangan tajam dan darah merah, seolah-olah cakarnya terulur dari api penyucian, dan mereka bahkan bisa langsung mengguncang pedang Lin Huaxian tanpa kerusakan apapun. Dan ini hanyalah monster sayap 2. Saat Mu Haoyu menghadapi monster sayap 4, wajahnya menjadi suram. Dia tahu betul bahwa apa yang akan dia hadapi selanjutnya pasti akan menjadi pertarungan darah yang lebih sulit daripada Fajra. Untuk sesaat, pemandangan itu kacau. Satu-satunya hal yang beruntung adalah saat ini, dunia Korea Utara dan klan tidak lagi bermusuhan. Saat ini monster, secara alami diperlukan untuk bergabung dengan dunia luar. Qin Yichan bersembunyi di kerumunan. Awalnya, dia ingin membantu, dan ketika dia melihat sejauh mana keterlibatan Lin Huaxian dengan monster, dia tahu bahwa level pertempuran ini hanya dapat memainkan peran kecil. Pada saat ini, suara retakan pada lapisan pelapis sangat tiba-tiba. Ledakan. Qin Yichan tiba-tiba mendongak, dan melihat tulang-tulang di kaki monster sayap 6 itu diinjak-injak. Tetapi dewanya terjaga, merah tua seperti kulit api penyucian, dan taringnya bersinar dengan darah yang bersinar. Tidak hanya itu,
Ukurannya juga seukuran almond. Muridnya lebih seperti tatapan hantu, bercampur dengan niat membunuh dan kekejaman yang tak ada habisnya. Tidak baik. Ya. Untuk sesaat, ketika sayap darah di belakang monster itu terguncang, siluet itu tiba-tiba menghilang. Suguan mengayunkan pedangnya untuk berhenti, tetapi penuh dengan keterkejutan di tempat. Aku tidak bisa menghentikan kecepatan monster itu. Dengan kekuatan Heaven Immortal setengah langkahnya, dia gagal menghentikan monster ini. Saya melihat bahwa monster itu tidak langsung menyerang Suguan, tetapi langsung menusuk dada pembangkit tenaga listrik teratas dengan bagian depan cakar. Pembangkit tenaga listrik teratas tiba-tiba tampak pucat, dan itu jauh lebih mengerikan. Qin Yichen bahkan merasa monster itu tersenyum kejam, dan kemudian lengannya menunjukkan kemerahan, dan pembuluh darah bisa terlihat. Dengan mutasi lengan, Qin Yichen dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas pembangkit tenaga listrik teratas dengan cepat menghilang. Dengan hanya beberapa nafas, hanya ada tulang kering. Melihat monster 6 sayap lagi, tubuh kurus aslinya jelas telah pulih sedikit, meskipun tidak banyak, tetapi pupilnya lebih merah. Sementara itu, Raja Abadi ingin membantu dan memotong lengannya dengan pisau. Namun, bilahnya ada di udara dan dia langsung dipegang oleh monster itu. Kemudian monster itu menumbuhkan taring dan menggigit Immortal. Tenggorokan Raja Qin Yichen, yang menonton adegan ini, ketakutan. Anda harus tahu bahwa ini adalah pusat kekuatan Raja Abadi. Anda bisa bunuh diri hanya dengan satu gigitan. Betapa monster itu ada. Kuncinya Qin Yichen dapat memastikan bahwa monster ini berbeda dari kerangka dan boneka sebelumnya. Sama sekali bukan siapa yang paling dekat dengan siapa yang harus dihadapi terlebih dahulu. Dan tidak peduli siapa yang memiliki kekuatan. Tetapi pertama-tama memilih yang lebih lemah untuk memulihkan kekuatan. Tanda seru. Monster ini tampaknya memiliki kebijaksanaan spiritual. Dan saya khawatir itu tidak rendah. Cara bertarung bahkan membuat Suguan tidak terduga. Dalam napas pendek, dia menyelesaikan pembangkit tenaga listrik teratas dan Raja Abadi. Dan Qin Yichen memperkirakan bahwa monster ini tampaknya menghindari perbatasan dan ingin menyerap kekuatan pemulihan seperti esensi darah terlebih dahulu.